Artinya orang-orang Bani Israel di masa Nabi Musa dulu tidak boleh bekerja sama sekali di hari Sabtu. Fokus untuk ibadah. Ja'alna laila libasa. Kami jadikan malam sebagai kain penutup atau baju. Tidur di malam dengan tidur di siang itu beda loh kualitasnya. Walaupun katakan sama-sama 6 jam. Malam dengan siang, beda atau enggak rasanya? Lagi Nah, semuanya di sini. habis salam, sholat, assalamualaikum warahmatullahi, langsung lihat HP. Apa ya notifikasi terbaru? Apa ya hal terbaru? Langsung dia pingin cari. Sedangkan cara Nabi SAW sebelum tidur, semua urusan dia sudah di stop semuanya. Alhamdulillah kembali lagi bersama kita di podcast Bawa-Bawa Agama. Karena semua hal harus bawa-bawa agama. Oke, terima kasih. Kita bersama Al Ustadz Ahmad Ubaidillah Nasidan. Gimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah bikhair, Masya Allah. Kita enak bahasa apa nih sekarang? Ini Ustadz, karena anak ini juga masih muda ya. Dan juga banyak tentunya hal-hal yang di luar kerjaan itu menghabiskan waktu meskipun itu di malam hari, Zat. Dan juga teman-teman kita, Zat, yang sekarang mungkin berada di sana itu mereka kebanyakan mendapatkan ini, Zat, kebiasaan yang buruk di malam hari. Mereka kebanyakan begadang, Zat. Di malam hari mereka kadang tidurnya jam 1, jam 2. Kan banyak itu kan yang di TikTok itu kan. Iya. Daily and My Life kita tidur di jam 2. Oke, Mereka bangga juga, itu. Saya juga kalau keliling-keliling di mana? Bukan keliling, pernah malam-malam misal ngantar ke rumah sakit gimana? Itu banyak anak muda nongkrong di alun-alun. Nah, itu juga sampai salah malam ya. Satunya mereka ada yang nongkrong. Iya. Ya karena mungkin gaya hidup sekarang beda sama gaya hidup yang dulu, Dad. Iya. Nah, itu menyikapinya seperti apa, Dad? Apakah memang itu baik, Dad? Ditambah lagi karena terus tidurnya terlalu malam. Pagi hari harusnya kerja atau kuliah, memaksa diri dengan beli kopi. Ya cuan yang jualan kopi ya. Malam cuan buat kafe. Makanya banyak ya sekarang yang orang jual kopi karena memang pola hidupnya yang dipaksa ya. Betul dipaksa. Harusnya dia itu tidurnya misal katakan harusnya 8 jam, dikurangi cuma 4 jam terus dipaksa forsir, akhirnya bahaya ke ginjalnya. Macam-macam ini yang berbicara dokter lah ya. Betul, tapi memang di sains memang bahaya sih menurut saya. Jadi menurut keyakinan saya itu berbahaya. Oke, banyak ya udah pembahasan dari para dokter medis. Tapi karena kita ini podcast bawa-bawa agama, bukan bawa-bawa dokter. Bawa-bawa sains bukan. Mau bawa dokter sulit di sini ya. Kita harus bawa agamanya ya. Jadi ternyata sudah Allah jelaskan dengan sangat gamblang, rinci. Ya, di dalam Al-Qur'an. Sebenarnya simpel ini. Cuman karena orang manusia ini sudah terlalu modern ya. Dan lampu di mana-mana nyala, malam kayak siang. Siang kayak malam. Oh iya. Padahal Allah sudah tegaskan dalam surat An-Naba ayat 9 sampai 10. Wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna laila libasa. Kami jadikan tidur kalian sebagai subat. Subat ini dalam bahasa Arab artinya bisa memutus. Ini akar kata Sabtu juga, yaumus sabt, hari Sabtu itu. Hari istirahat. Di masa lalu dipakai di antara maknanya untuk istirahat. Maksudnya orang-orang Bani Israel di masa Nabi Musa dulu tidak boleh bekerja sama sekali di hari Sabtu. Fokus untuk ibadah. Subata artinya kamu tidur ini jangan sampai ada hal yang masih bikin dirimu kerja gitu loh. Full istirahat. Seharusnya, seharusnya begitu. Di Al-Qur'an itu memang kita mengharuskan untuk full istirahat. Iya, harusnya ketika tidur itu supaya tidurnya berkualitas itu harus benar-benar subata, terputus. Nah, ini masalahnya nanti ketika kita tidak menerapkan tata cara Nabi dalam tidur. Tidurnya itu enggak berkualitas sama sekali. Tapi memang Nabi Muhammad itu memang ngatur, Zat. Iya, kita akan belajar bagaimana Nabi memanage tidurnya dengan sangat baik. Ya. Tahu ini kalau ada aturan sendiri ya. Iya. Walaupun tidak semuanya wajib pastinya ya. Dari yang Rasulullah lakukan atau melanggarnya jadi haram tidak. Tetapi ini yang sangat dianjurkan. Karena Rasulullah mengajarkan seperti itu. Sebelum kita bahas itu juga, kita sebut Al-Quran tadi itu. Wa ja'alna laila libasa. Kami jadikan malam sebagai kain penutup atau baju. Tidur di malam dengan tidur di siang itu beda loh kualitasnya. Walaupun katakan sama-sama 6 jam. Malam dengan siang, beda atau enggak rasanya? Sangat kalau beda. Saya sih ngerasakan dulu pernah dikerja di malam hari, ternyata siangnya saya
Tidur. Saya paksakan itu. Jadi saya waktu itu kerjanya di jam 12 sampai jam 6 pagi, dan jam 7 pagi itu saya tidur sampai jam 12. Ternyata setelah saya terbangun itu tubuh saya kelihatan kayak nggak enak banget ini. Ya enak, capek semua rasanya, iya, betul, nggak pulih dengan baik. Teman-teman mungkin kalau masih nggak percaya tentang ini bisa gunakan smartwatch. Smartwatch zaman sekarang itu kan bisa mengukur skor tidur kita. Canggih tadi ya. Iya, dia mempelajari ada deep sleep, ada REM sleep, macam-macam istilahnya di kedokteran, dipraktekkan beneran, dibaca dari detak jantungnya, bahkan dari oksigennya juga. Nah, bukan promosi smartwatch ini ya. Maksud saya, di smartwatch ini ketika orang tidur akan terdata. Oh, skormu tadi malam tidur cuma 60 dari 100. Makanya pagi hari kamu lemes, kamu ngantuan. Karena tidur tadi malam tidak berkualitas. Gitu. Dan kalau tidur ini banyak ngeremehkan loh masalah tidur nih. Padahal tidur itu kalau menurut dokter kan paling bagusnya 8 jam sehari. Ya ini dewasa. Versi standar zaman sekarang modern ya. Kita nggak bicara zamannya para ulama dulu. Nah 8 jam kita bagi ke 24 berarti berapa? 1/3. 1/3. Kalau 1/3 kita dikasih usia misalnya sama Allah 60 tahun. Berarti berapa tahun habis untuk tidur? 1/3. Berapa berarti? Berarti sekitar 20. 20 tahun full untuk tidur, teman-teman. Insya Allah ya. Habis banyak waktunya ya. Dihisab hari kiamat bingung, ada 20 tahun untuk tidur toh. Iya benar. Nah, kita nggak perlu nyinggung tentang itu aja ya, tapi maksud saya. Maksud saya adalah kalau kita tahu tidur itu mengambil jatah yang sangat besar dari usia kita. Kenapa kita menyepelekan masalah tidur? Padahal kalau orang tidurnya berkualitas bagus tadi malam, dia kegiatan hari ini akan seger. Seger ya. Ini dan itu semua digarap karena tidurnya cukup. Dan bahkan tukang-tukang, ini mohon maaf ya, tukang-tukang yang ada, moro-moro ada tukang ngerjakan bangunan gitu, ngecat, bisa 2 hari 2 malam nggak tidur. Nah itu. Kok iso? Kuncinya apa, Dad? Apa kuncinya? Ternyata mereka ngobat. Oh, ada obatnya, Dad? Bukan obat beneran ini, ngobat yang itu, yang haram itu. Ngobat yang haram. Nah, karena memang settingan tubuh kita nggak bisa seperti itu. Banyak seperti ini yang tadi saya bilang obat-obat itu bahkan kan kalau di atlet-atlet olahraga kan dites. Iya betul. Karena memang settingan tubuh kita itu harus istirahat, harus ngecas baterai itu lowbat ada, harus dicas dengan baik. Nah, Anda kalau HP baterainya tinggal 60% dipakai seharian ya nggak mungkin cukup. Betul. Sama juga dengan tubuh. Sewajarnya manusia tadi. Makanya, cuk kita belajar bagaimana porsi tidur yang tepat. Dan uniknya memang kalau Ibnul Qayyim itu menyebut dalam Zadul Ma'ad, tidurnya Rasulullah itu tidur yang paling adil dan seimbang. Oh, gimana itu, Zat? Di mana hitungannya 1/3 dari malam dan siang. 1/3 malam. 1/3 malam berarti malam itu kan mulai dari jam 6 ya, jam 6 sore. Tapi beda-beda kalau di Arab ya, kan tergantung musimnya. Kadang malamnya lebih panjang dari siang, kadang siangnya lebih panjang dari malam. Gitu, iya, kalau di negara kayak di Arab. Kalau kita tropis seimbang. Anggap aja ya normalnya ya, jam 6 sore sampai jam 4 pagi mungkin ya. Berarti berapa itu? Berarti 6 tambah 4 10. Berarti 10 jam. Iya, ya kan? 10 jam. 10 jam itu, tapi tidurnya kalau kita bagi 1/3-nya itu Rasulullah dipakai untuk tahajud kan ya, ibadah. Atau sholat malam ibadah. Nah, berarti sisa 2/3 ya kan ya? Iya betul, 2/3. Katakan. Berarti 2/3 sekitar 8-7 ya. 8 atau 7. Tapi enggak, kan habis isaknya bukan jam segitu. Ya katakan 5 jam, 6 jam atau mungkin 7 jam. Kemudian, tapi kalau yang di sini disebut, Allah alam ini harus saya cek lagi datanya ini ya. Kata Ibnul Qayyim, total Rasulullah tidur itu 8 jam. Di Zadul Ma'ad, berarti cocok dengan kita, ya? Versi kedokteran modern ya. Ini masih harus diverifikasi teman-teman ya. Kita belum ngecek di kitabnya langsung, harus dicek lagi. Apalagi ini berbicara atas nama Rasulullah. Baik. Ditambah lagi Rasulullah itu punya kebiasaan tidak suka ngobrol setelah Isya. Dan ini sudah poin utama paling penyebab orang kenapa tidurnya nggak berkualitas.
Habis isya harusnya istirahat, dipakai kegiatan, aktivitas, lembur, Rapat. ngobrol dan lain-lain. Kalau ada maslahat oke lah, karena memang nggak bisa ditunda. Tapi kalau seharusnya bisa dilakukan besok, lakukan besok. Ini hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW membenci tidur sebelum isya dan berbincang-bincang setelah isya. Ini udah poin pertama yang dilanggar di Berarti mana-mana. poinnya itu setelah isya harus istirahat, Zat. Langsung. Mm-mm. Kalaupun ngobrol, bagusnya ngobrol dengan istri, dengan anak. Oh, family time ya kan. Ya kan, harusnya itu kualitasnya. Tapi enggak, kita sebelum tidur selalu berusaha ini. Aduh. Karena merasa tadi di kerjaan seharian ini pusing, stres. Itu cuman bayangan pikiran kita. Terus kita bersikap seolah-olah pengen aku butuh hiburan gitu ya. Oke. Aku butuh healing. Apa yang dilakukan? Buka HP. Heeh. Scrollan, mungkin main game, mungkin nonton, Baca. apa. Kalau istri-istri biasanya perempuan baca buku Broken String itu. Waduh. Zaman sekarang lagi rame, Zat. Saya tidak tahu broken string apa lagi. Nah, jadi yang seperti ini sudah menyelisihi tata cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Malam diusahakan langsung segera tidur sebisa mungkin. Nih teman-teman yang nggak pernah merasakan, coba dirasakan. Alhamdulillah saya juga berusaha. Terkadang, apalagi terutama kalau nggak ada kerjaan, Iya. udah wes habis isya paling buka HP bentar, anak istri bentar, terus tidur wes jam 9 udah tidur. Enak rasanya, luar Tapi biasa. memang pengaruh dari gawe ini memang Nah, untuk insomnia karena kan ya? sudah kecanduan ini. Heeh. Kapan-kapan ya kita bahas boleh nih tentang masalah membersihkan kecanduan medsos, kecanduan HP ya. Oke, nanti ya teman-teman ya, nanti ditunggu Nantikan saja di kontennya. podcast Oke? karena yang kita fokus bahas terapinya. Oke. Bukan teori-teori doang, tapi terapinya gimana? Cara menerapinya. Kan butuh terapi. Iya, betul, betul, betul. Nah, nggak bisa 1-2 kali. Baik. Adabnya Rasul sebelum tidur gimana? Rasulullah sebelum tidur wudhu seperti wudhu untuk sholat. Terus tempat tidurnya dikibaskan. Oh, Ya, kalau sekarang dikibaskan 3 dibersihkan lah kali ya. dibersihkan. Karena juga kita tidak tahu apa makhluk yang ada di atas tempat tidur, bisa jadi ada jin dan seterusnya. Maka dibersihkan sambil mengucapkan zikir kepada Allah, lalu mengecek keamanan di rumah. Apa? Dimatikan lampunya. Rasulullah biasa mematikan lampu sebelum tidur. Oke. Menutup wadah-wadah makanan atau minuman, ditutup. Ditutup semua, Dad. Iya, karena rawan penyakit dari situ. Bisa ada penyakit. Apa misalnya? Yang dibawa cicak, minimal cicak. Itu Tokek, ya mungkin ya itu apalagi ya. tikus. Penyakit itu ya. Di dapur ini bahaya. Betul, betul. Ditutup semuanya. Jangan ada wadah yang terbuka. Itu Rasulullah. Cara Rasulullah sebelum tidur. Juga itu menenangkan pikiran biar enggak overthinking Oh iya. atau apa ya? Ada hal yang nyangkut tentang urusan dunia sebelum tidur. Itu bikin tidur enggak berkualitas. Mungkin nanti miku yang tadi udah saya tutup atau belum ya? Itu kan masih kepikiran gitu ya. Tapi itu satu hal kecil yang mengisyaratkan kepada hal yang lain. Kalau orang sebelum tidur masih bawa pikiran kerjaannya dia, kualitas tidurnya buruk. Kebawa mimpi biasanya. Iya, masih pikirin duit, omset, gaji, utang sana sini, Mas. Mana saya pernah lagi. Kebawa mimpi, yes. Dan Rasul juga mematikan lampu. Pengaruh loh lampu. Makanya tadi kita bilang ketika ada matahari dengan ketika tidak ada matahari, itu ada zat-zat entah ya istilahnya di medis, di biologi apa, zat-zat yang mempengaruhi kualitas tidur orang. Kalau ada matahari itu beda dengan nggak ada matahari. Makanya dianjurkan untuk tidurnya malam bukan siang. Kecuali tidur siang nanti kita bahas qailulah, sunnahnya Rasulullah SAW. Dari Rasul matikan lampu-lampu semuanya, api dimatikan. Baru tidur beliau berbaring di atas bagian tubuh sebelah kanan. Dan juga beliau mengajarkan zikir-zikir sebelum tidur. Kalau Anda sebelum tidur scroll Zikir tangan. wes zikir tangan ya. Tapi bukan zikir Allah, zikir dunia. Terus apa HP ini kan nyala gini terus kan? Iya. Awalnya mau tidur jam 9. Scroll. Tertarik ya. Loh, jam 11. Baru bisa tidur jam 11. Itu pun sudah dimatikan nih HP. Berusaha merem gini kan? Enggak bisa. Enggak bisa tidur. Buka lagi, angkat lagi ya kan ya? Masalah kecanduan luar biasa. Ini berbahaya teman-teman buat kesehatan Anda. Diperhatikan sekali. Lihat cara Nabi SAW. Menurut kedokteran atau medis zaman sekarang,
dianjurkan untuk tidak menatap layar HP, laptop, komputer, apapun yang ada pancaran sinar ini ya. Sebelum 30 sampai 60 menit sebelum tidur. sebelum tidur itu ya. Karena itu pengaruhi kualitas tidur. Karena paparan sinar biru ini ada sinar biru namanya. Sinar biru ini ketika dikonsumsi sebelum tidur itu mempengaruhi kualitas. Jadinya kamu 6 jam tidur antara sebelum tidur lihat HP atau tidak lihat HP itu beda. Walaupun sama-sama 6 jam Oke. kualitasnya. Tapi memang kita untuk begadang gitu ya. Insomnia ini memang apakah bisa ini Dad, untuk menurunkan iman Dad? Menurunkan Iman. karena insomnia. Iya. Tapi insomnia kan kondisi orang tidak bisa tidur kan? Iya. Maksudnya kaitannya dengan iman apa berarti? Kalau saya baca-baca di ini Dad, di referensi-referensi teman-teman di Google lah ya. Itu bisa menyebabkan amigdala. Jadi amigdala itu semakin amigdala itu kayak rasa untuk senangnya ya, semakin bertambah, akhirnya mereka itu lalai sama ibadah. Itu sih katanya seperti itu. Kaitannya dengan insomnia. Iya, Saya betul. kurang paham lebih detailnya itu Nah, berarti. itu makanya saya lihat Tapi sih dari- kalau hubungannya, kalau orang insomnia tidak bisa tidur, berarti nanti kualitas istirahatnya berkurang. Kalau istirahatnya berkurang, fokusnya berkurang. itu juga sama. Kerja nggak bisa fokus, ya kan Lebih ya? seperti itu ya. Dan itu pengaruh dari HP tadi. Dikit-dikit harus buka HP, dikit-dikit harus lihat medsos. Nah, Kerja bentar 10 menit, udah lihat lagi. nah, semuanya di sini. Habis ya. salam, sholat, assalamualaikum warahmatullahi, langsung lihat HP. Apa ya notifikasi terbaru, apa ya hal terbaru, langsung dia pingin cari. Sedangkan cara Nabi SAW sebelum tidur, semua urusan dia sudah di stop semuanya. Fokus untuk keluarga, fokus untuk istirahat. Bahkan bukan hanya itu, fokus untuk Allah. Maksudnya gimana? Di sepertiga malam terakhir memang Rasul punya waktu khusus untuk berkomunikasi dengan Allah Bermunajat dalam ya. sholat malam. Tapi sebelum tidur pun juga dijadikan hal terakhir yang diingat oleh Rasulullah adalah Allah. Bagaimana caranya? Rasulullah mengajarkan zikir malam. Nih teman-teman, banyak yang tahu mungkin zikir pagi dan zikir sore, tapi jarang yang membaca zikir sebelum tidur. Mungkin taunya bismikallahumma amutu wa ahya, itu yang saja. saya ajarkan biasanya, Itu saya pun baca. banyak sering lupa. Walaupun cuma satu itu doanya ya, tidak pernah dibaca. Kira-kira apa lagi Zed, doanya Zed? Nah, doanya teman-teman bisa buka di aplikasi Hisnul Muslim, cari ya di Google Play Store, di Oke. App Store, ketik saja Hisnul Muslim. Ini bukan endorse kan Zed? Bukan endorse. Ini bukunya banyak di mana, atau nggak mau pakai HP, saat katanya nggak boleh terpapar layar. Oh iya, Beli bukunya yang tipis kecil itu, paling 10.000, 20.000, murah sekali. Oke. Hisnul Muslim diletakkan di samping tempat tidur, rutin dibaca sebelum tidur. Di situ ada zikir tidur. Total ada 13 zikir sebelum tidur. Yang kalau Anda baca semua ini, maka itu 30 menit habis. Paling nggak selesai semua udah ketiduran. Kalau benar-benar dibaca. Bahkan ada doa yang disebutkan di akhir Allahumma fawwadtu Allahumma Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik. Ya Allah, aku serahkan nyawaku kepadamu. Aku serahkan perkaraku kepadamu. Kalau Allah yang ngatur perkara kita, mudah semuanya. Dan seterusnya wajah tu wajhi ilaik. Pokoknya semuanya menyandarkan seorang hamba, menyerahkan semuanya kepada Allah. Kalau dia baca kata Nabi SAW, ya, dia membaca ini, lalu dia meninggal di malam itu, maka dia meninggal di atas fitrah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. sahih, Apa meninggal sahih. di atas fitrah? Meninggal di atas kebenaran Islam. Dijamin surga. Ini dipraktikkan ini tok nih, luar biasa. Terus lagi juga dianjurkan membaca Alif Lam Mim Sajdah. Dianjurkan membaca surat Al-Mulk sebelum tidur. Dianjurkan juga membaca yang paling terkenal mungkin apa? Qul huwallahu ahad itu ya. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, dibaca dengan tangan menengadah begini lalu ditiupkan. Begitu. Oh itu Jangan ikut air liurnya tapi air ludahnya. Nah, terus diusapkan ke seluruh tubuh. Dilakukan 3 kali, dibaca, dilakukan 3 kali. itu ada tuntunannya Zed? Iya, semua Saya ini juga ada baru tahu tuntunannya. Dan banyak, dan dibaca tadi Hisnul Muslim, saran saya ada 13
zikir sebelum tidur. Nah ini dirutinkan. Saya juga kadang-kadang bolong-bolong ini memang, bukan kadang-kadang, banyak bolongnya ya. Karena apalagi wis pikirannya wis ndang turu langsung tidur gitu. Ya alhamdulillah Allah berikan kemudahan untuk tidur di saat orang lain mungkin banyak yang mau tidur sulit ya kan ya. Betul itu. Ini saya sarankan bagi yang kesulitan tidur, coba dirutinkan zikir sebelum tidur ini. Oke, kuncinya itu saja. Bahkan ada zikir yang paling gampang wis. Apa itu? Yang seperti kita baca setelahnya sholat apa? 33 subhanallah, ya kan ya? 33 alhamdulillah, 34 Allahu akbar, biar pas 100. Ini kata Nabi SAW, orang yang membaca ini dia merasakan lebih baik daripada punya pembantu. Terutama buat ibu-ibu rumah tangga yang capek ngurus anak, ngurus keluarga. Begitu. Banyak doa-doanya yang lain ya. Maka teman-teman kita sarankan untuk menjaga zikir sebelum tidur agar kualitas tidurmu bagus. Lalu kemudian jangan lupa tambahan sunnah yang lain, tidur siang. Oke. Ini sebagai penutup dari podcast kita mungkin ya, biar nggak terlalu Tapi panjang. kalau misal nggak nggak sempat tidur siang. Tidur siang, ya apalagi kerjanya nggak ngasih waktu tidur siang. Nah, itu. Malah tidur siang nanti malah zolim ya. Iya. Jadi tidak bisa, karena ini sebenarnya sunnah. Kalau memang ada waktu silahkan tidur siang, tidak apa-apa. Tidur siang ini sunnah Nabi, namanya qailulah. Oh ini sunnah Zat? Sunnah Nabi, qailulah. Dalam hadis yang dihasankan sebagian ulama, Nabi SAW bersabda, qilu fa inna syayatina la taqil. Tidur sianglah karena setan itu tidak tidur siang. Setan nggak tidur siang. Setan nggak tidur siang. Iya. Kenapa kok dianjurkan tidur siang? Tidur siang ini ada dua makna. Qailullah ini ada yang mengatakan sebelum zuhur, ada yang mengatakan setelah zuhur. Durasinya sekitar 30-40 menit atau nggak nyampe 1 jam. Sebisa mungkin. Karena kalau terlalu lama menurut medis itu nggak baik untuk otak. Jadi yang bagus power nap namanya. Power nap itu yang sekitar 30-40. Intinya sebentar. Seger itu. Tapi kualitas. ya. Iya. Kualitas bagus. Ya. Caranya biar bagus gimana juga sama. Menghindari paparan layar sebelum tidur siang itu tadi. Qilu fa inna syayatin la taqil. Setan tidak tidur siang. Nah, ada yang bilang sebelum zuhur, ada yang bilang sesudah zuhur. Kalau Jumatan, khusus Jumatan, sebagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas itu menceritakan, kalau salah Sa'ad bin Waqqas atau siapa lupa saya, itu setelahnya Jumatan, jangan sebelum Jumatan, malah bablas. Karena dianjurkan datang awal kan Jumatan iya, kan. Betul. Ya, ini kalau teman-teman praktekkan semua sunnah Nabi ini sederhana, simple. Cuman tidur, mungkin orang bilang apa cuman tidur kok diatur-atur bawa agama gitu ya. Iya betul. Justru kalau tidurnya bagus, di saat kita nggak tidur jadi bagus. Seperti HP di charge, ngecasnya bagus, chargernya original gitu ya. Betul. Ngecasnya nggak bikin panas HP-nya. Terus ketika sudah sampai, kan di ilmu IT ada ya, nggak nyampe 100 atau sampai 100 langsung segera dicabut. Biar gak kualitas baterainya akan awet. Sama dengan manusia. Begitu. Berarti itu fitrahnya berarti saja. Masya Allah ya. Ini teman-teman yang punya karyawan ya mungkin ya di sana ya saja. Biar diberi waktu tidur siang. Oh, enggak tidur siang. Nuka ini minta tidur siang Tat. Boleh nanti kita jadwalkan ya. Iya, mungkin misalnya tidur siang jam 11 mungkin gitu. nanti yang di rumah ini kadang enggak tahu Tat. Jadi nanti bisa diingatkan teman-teman yang punya karyawan silahkan diberi waktu untuk tidur siang ya. Bisa bagus gini, jam 11 ya. Tidur. Terus setengah 12 bangun sholat zuhur, itu udah cukup lumayan. Itu sudah seger ya tadi. Harusnya. Oke. Tapi ketika karyawan dikasih istirahat jam 11 itu dipakai main HP lagi, enggak tidur juga jadi. Iya. Tapi saya dulu punya tukang itu kalau kan jam 12 sudah istirahat kan. Itu mereka dibuat tidur Masya Allah mereka tidur. Kalau nggak tidur ya mereka capek kan. Karena kan tukang kan. Iya. Masya Allah terima kasih Ustaz. Ya, ini insight-nya juga banyak. Saya mendapatkan insight juga. Teman-teman mungkin di rumah juga mendapatkan insight Ustaz. Amin. Ya. Fikum. Kalau yang mau filenya, PDF-nya. Oke. Join grup WhatsApp Al-Mahbaroh. Langsung klik aja link di bio ya. Klik link di deskripsi video. Ya. Jazakallah khair Ustaz. Barakallahu Jazakallah fikum. khairan. Semoga ilmu ini bisa teman-teman di rumah terapkan dan Amin. juga kita semua bisa mendapatkan faedah dari podcast ini. Amin. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi